Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Risdianto. Saya dari kelas MPIE 4B2 dengan NIM 1903022758. Di sini saya akan melakukan analisis frekuensi, percentage, serta means dan range dengan membuat tabulasi grafik dan statistik yang relevan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan melakukannya dengan skenario praktek yang dimana terdapat dua kode. Yang pertama adalah kode SAT yang dimana itu adalah tingkat kepuasan, dan kode IMP yaitu tingkat kepentingan. Dan terdapat juga scoring pada tingkat kepuasan adalah 1-5, yang dimana skor 1-5 mempunyai definisi yang berbeda-beda seperti yang tertulis pada gambar tersebut. Baik, selanjutnya yang pertama saya akan memberikan keterangan value pada kolom variabel view di SPSS untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Baik, langkah pertama kita akan membuka datanya, lalu kita copy semua data yang ada. Lalu kita akan memindahkan data yang ada di Microsoft Excel ke aplikasi SPSS. Kita langsung copy saja, dan di sini udah muncul semua data yang sudah kita copy. Setelah di copy semua datanya, lalu kita ke variable view untuk mengganti nama dari SATSK1 sampai dengan IMPSK7. Setelah diganti, nama-nama itu akan terganti di data kita view. Langsung ke variable view lagi untuk mengganti values dari semulanya kosong menjadi value 1 sampai dengan 5. Seperti contoh, kita pilih value 1, lalu kita memilih label sangat tidak puas 1.00. Lalu kita add dan lakukan hal yang sama sampai dengan value 2 sampai dengan 5. Lalu kita OK. Dan lakukan hal yang sama juga dari SATSK1 sampai dengan SATSK7. Selanjutnya untuk IMPSK1 itu untuk mengganti values-nya itu masih sama dengan cara yang tadi, cuman ada yang berbeda, yaitu ada di indikatornya. Dan cara-cara untuk menambahkan value label itu masih sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dan lakukannya secara terus-menerus hingga value 1 sampai dengan 5. Begitu pula sampai dengan IMPSK2 sampai dengan IMPSK7. Dan tidak lupa untuk measure-nya itu adalah nominal. Dan untuk selanjutnya yaitu saya akan membuat tabel frekuensi untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan dengan values yang sudah dilengkapi. Oke, langsung saja kita langsung ke data view, lalu kita ke analis, lalu ke deskriptif statistik, lalu ke frekuensi. Dan kita di sini pindahkan data yang ada ke variabel. Untuk kali ini kita tidak menggunakan statistik, dan kita menggunakannya adalah charts. Kita nonkan. Setelah itu kita continue aja. Dan jangan lupa untuk centang display. Oke, langsung kita oke. Dan dari situ kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu frekuensi dengan tabel statistik dari SATSK1 sampai dengan IMPSK7. Dan di frekuensi table pun juga terdapat tabel-tabel yang valid dari SATSK1 sampai dengan IMPSK7. Oke, lalu berikutnya saya akan membuat grafik batang dari tabel frekuensi yang dibuat untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Baiklah, kita langsung saja ke data view. Lalu kita pilih ke analis, kita pilih deskriptif statistik, lalu ke frekuensi. Kita copy semua data, pindahkan ke variabel. Lalu kita langsung saja ke charts. Di charts kita ubah ke bar charts. Lalu kita pilih ke frekuensi. Lalu continue dan jangan lupa untuk centang display. Lalu kita OK. Dan di sini kita akan mendapatkan hasil seperti ini, yaitu bar chart dari SATSK1 sampai dengan SATSK7. Dan kita juga mendapatkan hasil IMPSK1 sampai dengan IMPSK7. Bisa dilihat, inilah data-data yang bar chart yang sudah dihasilkan. Baiklah, jika sudah selesai, kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan membuat grafik lingkaran dari tabel frekuensi yang dibuat untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Oke, kita langsung saja ke data view, lalu kita ke analis, lalu kita ke deskriptif statistik, ke frekuensi, lalu kita pindahkan data ke variabel, lalu kita langsung ke charts.
Nah, di charts kita ubah ke p-charts, lalu kita pilih percentage, lalu continue. Dan di sini kita hilangkan centang display frequency table dan langsung oke saja. Nah, lalu kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu kita akan mendapatkan hasil berupa tabel statistik dari SAT-SQ1 sampai dengan IMP-SQ7. Dan juga kita akan mendapatkan hasil p-charts, yang dimana tabel p-chart SAT-SQ1 dan beberapa indikator dari SAT-SQ1 dan sampai dengan SAT-SQ7. Seperti bisa dilihat, seperti inilah p-charts yang dihasilkan dengan indikator-indikator sesuai dengan data-data. Baiklah, jika sudah, kita akan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan melakukan analisis frekuensi dan persentage dari tabel dan grafik yang dibuat untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Baiklah, kita langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan data analisis frekuensi dan persentage dimulai dari SAT-SQ1 sampai dengan SAT-SQ7 dengan hasil rata-rata puas. Dan di sini pun saya juga menyiapkan data IMP-SQ1 sampai dengan data IMP-SQ7 dengan hasil sangat penting dan sangat penting. Dengan hasil rata-rata yang diperoleh adalah sangat penting. Baiklah, kita akan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan menghitung min untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Di sini saya akan menggunakan dua aplikasi, yaitu Excel dan SPSS. Yang pertama saya akan menggunakan SPSS. Dengan menggunakan SPSS kita langsung ke analis, ke deskripsi statistik, lalu ke frekuensi. Nah, di sini kita copy semua, kita pilih ke chartnya, kita tidak pilih apa-apa, ke continue, kita statistik, langsung ke statistik. Kita milih min, centang min, dan kalian juga bisa centang semuanya, tidak masalah. Lalu kita continue saja. Jangan lupa kita centang display. Oh ya, kita jangan lupa untuk pindahkan data ke variabel dan kita centang display frequency table. Kita pastikan, lalu langsung saja kita oke. Dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, di sini ya terdapat tabel frekuensi statistik dari SAT-SQ1 sampai dengan IMP-SQ7, yaitu data min. Dan karena tadi kita mencentang semuanya, kita akan menggunakan data yang lain. Untuk selanjutnya, saya akan menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini sudah tercantum data-data dari SAT-SQ1 sampai dengan SAT-SQ7. Tentunya kita akan menggunakan rumus average. Nah, untuk cara melakukannya, kita blok salah satu data, yaitu dari SAT-SQ1. Nah, di situ kita akan mendapatkan hasil-hasil rata-rata atau min dari setiap data yang indikator yang ada. Lalu kita akan menghitung overall min score untuk tingkat kepuasan dan kepentingan layanan. Nah, langsung saja kita ke data yang ada di Microsoft Excel. Baik, untuk rumusnya kita masih sama seperti tadi, yaitu kita menggunakan average. Nah, dan untuk caranya kita tinggal blok hasil dari tadi, dari tingkat kepuasan, yaitu dari SAT-SQ1 sampai dengan SAT-SQ7 kita blok, dan kita akan mendapatkan hasil seperti yang di bawah. Kita enter saja dan lakukan seperti itu juga untuk data kepentingan, dari data kepentingan 1 sampai dengan data kepentingan ke-7, dan kita langsung enter dan mendapatkan hasil seperti di bawah. Nah, dari cara yang kita sudah lakukan, kita akan mendapatkan total keseluruhan seperti yang sudah tertera dari total keseluruhan data kepuasan dan data kepentingan. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan menuju ke tahap berikutnya, yang dimana kita akan membuat kelas interval yang memuat rank untuk berinterpretasi min dari setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan, serta untuk interpretasi atau yang disebut OMS. Nah, di sini saya sudah membuat scoring tingkat kepuasan dan juga scoring tingkat kepentingan dari value 1 sampai dengan 5. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan analisis min dan rank untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan.
Oke, baiklah kita akan melakukannya. Nah, di sini saya sudah melakukannya untuk setiap indikator dari mulai SAT SQ 1 sampai dengan SAT SQ 7 dan untuk tingkat kepentingannya pun saya juga sudah melakukannya dan menghitungnya secara per indikator dari IMP SQ 1 sampai dengan IMP SQ 7 dan memperoleh hasil yang bervarian. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan analisis min dan rank untuk tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan layanan. Nah, kita langsung saja menuju ke datanya. Nah, di sini kita akan menghitung total min dari setiap indikator dari tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan. Untuk tingkat kepuasannya sendiri total keseluruhannya adalah 4.00 dengan indikator puas. Begitu juga untuk total tingkat kepentingan dengan hasil keseluruhannya adalah 4,53 yang berindikator penting. Nah, untuk caranya seperti yang sudah saya lakukan dan dari awal tadi, yaitu menggunakan rumus average. Mungkin cukup sekian tata cara atau tutorial dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.